Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Amma ba'du. Jamaah salat subuh Masjid An-Nur yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali mari kita memuji kepada Allah atas karunia iman, atas cahaya hidayah al-Islam yang dengannya Allah berikan kita kesempatan untuk bisa hadir kembali di tempat yang mulia ini. Kalau kita melihat jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap orang yang datang ke masjid ini pada hakikat dasarnya ia datang bukan karena kekuatan harta, tingginya jabatan ataupun kekarnya badan. Tapi yang paling mendasari, seseorang yang sudah sepuh misalnya dia datang ke masjid itu nyatanya karena kekuatan iman. Dan iman itu hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirnya kita di masjid-masjid ini, apalagi di salat subuh seperti ini, merupakan tanda di antara tanda-tanda kebaikan dari Allah untuk kita agar diistiqamahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perjalanan kita melewati berbagai kehidupan yang dulu kita pernah merasakan masa kecil, masuk usia remaja, dewasa, hingga mungkin saat ini kita sampai di mana sudah masuk usia senja. Ternyata jamaah sekalian, sebenarnya kita itu mencari satu di antara satu hal yang penting, yaitu kebahagiaan. Namun nyatanya kalau kita persaksikan bagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran berkaitan dengan kehidupan yang membahagiakan setiap kita, kuncinya kata Allah, barang siapa yang beramal saleh, man amila saliha min dzakarin aw unsa, baik itu dari mukmin laki-laki ataupun perempuan, janji Allah di sini, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, niscaya kami betul-betul akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, kehidupan yang mencakup kebahagiaan dunia hingga akhiratnya. Dan jamaah sekalian, kehidupan yang di dalamnya ada kebahagiaan itu merupakan impian semua kita. Bukan cuman kita yang hadir di majelis di pagi hari ini. Nyatanya setiap manusia yang ada di muka bumi ini, mereka mencari satu titik yang namanya kebahagiaan di dalam kehidupan. Cuman jalan kebahagiaan yang mereka cari tergambar dalam bentuk uang. Jalan kehidupan kebahagiaan yang mereka gambarkan ada pada jabatan, tapi nyatanya Allah sampaikan cuman ada pada kita di dalam keimanan dengan amal-amal saleh kita yang akan Allah berikan kebahagiaan bagi hidup-hidup kita. Dan jamaah sekalian, hidup kita tanpa kucuran rahmat Allah Subhanahu wa taala itu akan terasa hampa. Dan di antara cara dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita ingin terus senantiasa mendapatkan kucuran pahala, kucuran rahmat dan kasih sayangnya, itu adalah sebagaimana sabda Nabi, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah ada sekelompok kaum, sekelompok orang, mereka berkumpul di rumah-rumah Allah, yasluna kitab Allah, mereka membaca ayat-ayat Allah, wa yatadarasunahu bainahum, mereka saling mempelajari ayat-ayat Allah. Termasuk di sini itu adalah apa? Hadir di dalam majelis-majelis ilmu seperti ini
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan akan Allah turunkan kepada mereka as-sakinah, ketenangan di tengah kegelisahan kehidupan kita. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan akan Allah liputi diri-diri kita dengan rahmatnya. Itu yang kita cari. Ternyata ketenangan hati kita dari kegelisahan, kekhawatiran, kesedihan yang menimpa setiap kita bisa kita dapatkan obatnya, penawarnya di dalam kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan Ramadan, jamaah sekalian, adalah bulan yang dimana Allah betul-betul memberikan rahmat yang luar biasa istimewa kepada kita. Kita melihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan," jika datang bulan Ramadan, "Futtihat abwabul jannah." Allah buka pintu-pintu surga. "Wa ghulliqat abwabun nar," dan Allah tutup pintu-pintu neraka. "Wa suffidatis syayatin," dan Allah belenggu syaitan-syaitan itu. Ini menandakan apa jemaah sekalian? Allah turunkan rahmatnya kepada kita agar apa? Allah mudahkan kita bisa maksimal beramal soleh. Di bulan ini setiap amal-amal ibadah Allah mudahkan untuk kita kerjakan. Di bulan ini setiap jenis kebaikan kita mampu untuk lakukan. Termasuknya adalah kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa dengan puasa-puasa kita. Dan itu diantara satu dari sekian banyak amal-amal istimewa yang ada pada bulan Ramadan ini. Jamaah sekalian, bulan Ramadan yang kita temui kali ini jangan sampai sama dengan Ramadan-Ramadan sebelumnya. Karena apa jemaah sekalian? Nabi SAW pernah bersabda, "Raghima anfu rajulin," celaka itu seorang nabi yang kita tahu beliau sangat penyantun di dalam tutur katanya, yang bahkan ketika beliau dilempari oleh orang-orang Taif sampai beliau berdarah, beliau terluka, bahkan malaikat penjaga gunung itu sampai murka geram luar biasa, sampai berkata kepada Nabi, "Ya Muhammad, wahai Rasulullah, kalau engkau mau akan aku timpakan dua gunung ini kepada mereka hingga apa? Tidak tersisa satupun di antara mereka hidup." Saking geramnya saking geramnya malaikat kepada orang-orang Taif ini karena menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang muncul dari lisan Nabi itu adalah jangan engkau timpakan itu. Tapi aku berharap akan muncul dari anak keturunan mereka yang itu akan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi di hadis yang akan kita sampaikan ini Nabi menyampaikan apa? Celaka hidup seseorang. Siapa dia? Kata Nabi, dakhala alaihi Ramadan. Ada orang, dia dapat bulan Ramadan, dia masuk kepada bulan Ramadan. Tsumman salakha qabla an yughfaralah. Akan tetapi dia keluar dari Ramadan tanpa sedikit pun mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Siapa ia? Orang yang dapat Ramadan tapi menyia-nyiakan Ramadan itu. Dia masuk Ramadan hanya ingin mencari keuntungan dunia. Dia dapat Ramadan hanya ingin mencari keuntungan harta. Dia masuk ke dalam Ramadan hanya ingin mencari dunia. Lalu apa bedanya kita dengan orang-orang yang selain muslim itu, yang dimana mereka masuk ke Ramadan pun berbahagia dengan bertambahnya omset mereka? Kata Nabi apa? Celaka orang yang masuk Ramadan tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, padahal kita menyadari betul. Kata Nabi, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan atas dasar iman, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, akan Allah ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Barang siapa yang mendirikan malam-malam Ramadan dengan salat tarawihnya, akan Allah ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Tapi ternyata ada, kata Nabi, orang-orang yang enggak dapatkan ampunan. Kenapa?
karena cuman dunia yang mereka cari. Para ulama menyampaikan, ketika kita masuk dalam Ramadan, minimal ada 5 amalan yang betul-betul kita jaga. 5 amalan utama yang itu sangat dekat bersinggungan langsung dengan bulan Ramadan. Yang pertama, kata para ulama, itu adalah tentang puasa kita. Puasa yang tadi kita sudah dengar bahwasanya akan memberikan ampunan atas dosa-dosa kita. Allah berikan ampunan luar biasa atas kesalahan, kealpaan diri kita, di mana di antara keutamaannya itu adalah man shoma yauman fi sabilillah. Barang siapa di antara kita ada yang berpuasa 1 hari saja di jalan Allah Subhanahu wa taala, ba'adallahu wajhahu 'anil nari 70 kharifa. Niscaya akan Allah jauhkan wajahnya dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan seseorang. Itu diantara satu dari banyaknya keutamaan puasa. Di antara hadis yang lain yang menyampaikan luar biasa besarnya pahala puasa ini, Nabi pernah bersabda, kullu amali ibni Adam lah, semua amalan anak Adam akan Allah berikan kepadanya. Al-hasanatu, 1 kebaikan anak akan Allah kali lipatkan 10 kebaikan hingga 700 kali lipat pahala. Kita mengetahui bacaan tilawah Al-Quran kita, 1 hurufnya mendapatkan 10 kebaikan. Alif Lam Mim yang kita baca sudah mendapatkan 30 kebaikan. Berapa pahala yang kita dapat dari Al-Fatihah kita? Dari tilawah 1, 2, 3 lembar Al-Quran kita. Luar biasa banyak. Tapi kata Nabi, di hadis yang akan kita dengar ini, Allah Ta'ala berfirman, illa siyam, kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzi bih, kecuali puasa, karena sungguhnya puasa itu adalah aku sendiri akan membalasnya atas apa yang telah ia lakukan untuk itu. Para ulama kita, Ibnu Rajab di sini menyampaikan, kenapa kok rahasia pahala puasa itu Allah sembunyikan. Allah sembunyikan tentang keutamaannya, berapa sih besarannya. Kok kenapa nggak disamakan dengan amal-amal yang lainnya? Beliau menyampaikan, di antara yang istimewa dari puasa tersebut amalan yang hanya kita dan Allah semata yang tahu. Kita melihat salat kita masih ada kemungkinan besar dilihat oleh saudara kita. Tilawah Quran kita masih ada kemungkinan besar terdengar oleh saudara kita. Adapun puasa, kita betul-betul tidak tahu apakah ia betul-betul puasa atau tidak. Hingga akhirnya apa? Beliau menyampaikan ibadah puasa adalah di antara ibadah yang terbebas dari yang namanya riya. Betul-betul orang itu hanya Allah dan dia yang tahu apakah dia berpuasa atau tidak. Amalan kedua yang disampaikan para ulama, ayo kita jaga betul, itu adalah tentang hubungan kita dengan Al-Quran. Bagaimana tidak? Allah berfirman di Al-Baqarah 185, Syahr Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Di bulan ini adalah bulan di mana Allah turunkan Al-Quran. Dan di antara keistimewaannya, Nabi bersabda, innas siyam wal Qur'an, sesungguhnya puasa kita dan Al-Quran yashfa'an lil 'abdi yaumal qiyamah, ia akan menjadi penolong kita, pemberi syafaat kita pada hari kiamat kelak. Ketika semua kita nanti akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, ketika nanti semua kita akan butuh tentang penolong-penolong daripada kita, puasa dan Al-Quran itu yang akan datang menghampiri kita, memberikan syafaat-syafaatnya untuk kita. Yang ketiga, jamaah sekalian, jaga sedekah-sedekah kita, karena Nabi SAW bersabda, man fattara shaiman, barang siapa di antara kalian yang memberi buka puasa, memberi takjil kepada saudaranya, kana lahu mithla ajrih, sungguh ia akan mendapatkan pahala puasa saudaranya tersebut tanpa mengurangi sedikit pun pahala puasa yang ia kerjakan. Artinya apa?
jika kita memberikan 1 gelas air saja kepada saudara kita yang berpuasa, 3 butir kurma yang kita berikan untuk dia berbuka, setara dengan apa kita mendapatkan pahala puasa. Iya, penuh tanpa dikurangi sedikit pun. Ini biasanya menjadi kendala bagi ibu-ibu atau perempuan. Karena apa? Ada datang bulannya itu, hingga akhirnya terhalang daripada mendapatkan keutamaan pahala puasa. Ada solusinya, yaitu kita berbagi takjil buka puasa, dan itu teramat sangat besar pahalanya. Keempat, jamaah sekalian, kata para ulama, di antara amalan istimewa yang harus kita jaga di bulan ini, itu adalah berkaitan dengan salat tarawih kita, di mana kita nggak akan dapati tarawih selain cuman ada di Ramadan ini. Dan di antara keutamaannya, barang siapa, kata Nabi, yang mendirikan malam-malam Ramadan dengan salat tarawihnya atas dasar iman, wahtisaban, mengharapkan pahala dari si Allah Subhanahu wa taala, akan Allah berikan ampunan kepada kita. 11 bulan kita melewati hari-hari dengan banyak dosa. Berapa banyak dari salat-salat kita yang ada khusyuknya di situ. Nyatanya dalam salat-salat kita masih ingat tentang dunia, masih ingat tentang harta, masih disibukkan dengan yang lainnya. Di Ramadan ini adalah kesempatan kita jamaah sekalian untuk menggugurkan segala macam dosa kita, menggugurkan segala macam kemaksiatan, dosa-dosa yang kita lakukan di bulan-bulan sebelumnya. Dan di antara yang istimewa, kata Nabi, man qama, barang siapa di antara kalian itu ikut salat ma'al imam, dengan imam, dari awal tarawihnya hingga selesai witirnya, kutibalahu qiyamul lailah, niscaya akan Allah catat pahala baginya sebagaimana seseorang melakukan ibadah semalaman penuh. Terhitung dari kita ikut takbir di awal tarawih sampai akhir witir itu. Dan yang terakhir jamaah sekalian, di antara amalan yang para ulama kita sampaikan, ayo kita jaga betul, itu adalah tentang doa-doa kita. Kalau kita saksikan di Al-Quran, di Al-Baqarah 186, Allah sampaikan ayat tentang doa. Di antara urutan ayat-ayat tentang puasa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, kata Allah. Wahai Muhammad, jika ada hamba-hambaku yang bertanya kepadamu tentangku, katakanlah fa inni qarib, aku begitu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku mengabulkan setiap permintaan yang dimintakan kepadaku. Dan ayat ini Bapak Ibu, Allah cantumkan di antara urutan ayat-ayat puasa. Pesan nih yang ingin Allah sampaikan kepada kita dari ayat tersebut, bahwasanya apa? Bulan Ramadan bukan cuma bulan puasa. Bulan Ramadan bukan hanya bulan di mana kita tarawih bersama, tapi Ramadan juga adalah bulan di mana kita harus perbanyak berdoa. Apalagi doa-doa kita itu istimewa. Nabi bersabda, salatu da'watin la turad. Ada 3 golongan yang apa? Tidak tertolak doanya. Di antaranya kata Nabi, da'watus shaim hina yuftir, doanya orang berpuasa ketika ia berbuka. Istimewa Bapak Ibu sekalian. Oleh karenanya Nabi mengatakan kepada Aisyah, ketika Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, jika aku mendapati malam Lailatul Qadar, apa yang aku minta? Beliau sampaikan, bacalah doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Isyarat dari situ bahwasanya apa? Nabi menekankan bulan Ramadan adalah bulan di mana harus kita memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu amal-amal selain ini banyak, cuman yang paling dekat hubungannya adalah kelima ini. Mari kita jaga 5 amal ini jamaah sekalian, dan kalau perlu kita buat catatan checklist harian kita. Sudahkah kita bersedekah?
Sudahkah kita menjadi orang-orang yang istiqomah menjaga salat tarawih sampai hari ke-30 nanti itu? Dengan itu apa? Semoga akan membantu kita menjadi hamba-hamba yang diistiqomahkan dengan amal-amal soleh tersebut. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.